Pada saat itu, Qin Yichen tidak mengejarnya, bahkan tidak melepas celananya. Putri Wenxing merasa bahwa dia berpura-pura tidur. Adapun mengapa dia tidak mengejarnya, diperkirakan Wood juga pemalu. Jadi Putri Wenxing pergi hal pemalu semacam ini. Bahkan jika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kayu saat ini, dia malu untuk memberitahunya. Bagaimana dia bisa berbicara dengan orang luar pada saat itu? Kali kedua aku datang, Wood sedang tidur. Putri Wenxing mengertakkan gigi, dan dia merasa aneh pada saat itu. Tetapi ada jarak lebih dari 3 bulan di antara keduanya. Putri Wenqing bahkan tidak tahu bahwa Qin Yichen sedang tidur selama ini. Bahkan Putri Wenxing masih merasa bahwa kayu itu berpura-pura. Kayu mati, berpura-pura tidur. Aku perempuan. Tidak bisa membiarkan aku mengambil inisiatif setiap saat. Jika kamu berpura-pura tidur, aku akan pergi. Jadi untuk kedua kalinya, Putri Wenxing pergi lagi dengan sedikit rasa malu. Tetapi setelah kembali ke istana Wenxing, Putri Wenxing memikirkannya. 2 kali ini dia mencari kayu, dan kayu itu sedang tidur. Pergi tidur. Putri Wenxing merasa malu karena ini mengisyaratkan dirinya sendiri. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, Putri Wenxing menggigit giginya. Keduanya adalah suami dan istri. Mengapa kamu begitu pendiam? Dan Putri Wenxing juga merasa bahwa setelah melihat kayu yang berpura-pura tidur terakhir kali, dia menoleh dan pergi. Dia pasti membuat kayu itu marah dan mati lemas. Kali ini, kayu mati itu pasti belajar pelajarannya. Jadi, Putri Wenqing memutuskan untuk datang mencari Wood malam ini. Tetapi siapapun yang mengira itu, baru saja, Xiao Yu dan Yao Yue Kong datang untuk menemukannya. Sampai saat ini, Putri Wenxing tiba-tiba menyadari bahwa Mumu tidak berpura-pura tidur. Dia tertidur akhir-akhir ini. Kenapa seperti ini? Ini Wei Yang Heavenly Wang. Pasti Wei Yang Heavenly Wang. Yao Yue Kong mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa apa yang disebut membeli perceraian itu terlalu normal. Begitu normal sehingga tidak ada kejutan sedikit pun. Saat itu, semua orang menasihatinya untuk tidak terlalu banyak berpikir. Tetapi sekarang sepertinya sesuatu telah terjadi. Siapapun yang bersedia membantu Yuan Tiandi, dan memiliki kemampuan seperti itu pasti mimpi buruk. Mimpi buruk. Tanda seru. Putri Wenxing gemetar. Meskipun dia hanya mendengar 2 kata ini, dan bahkan hanya ada dalam legenda leluhur yang samar-samar. Tetapi hanya mendengarkan namanya dan melihat ke arah kayu yang tertidur, Putri Wenxing bergidik. Tuan Muda Yue Kong, apakah Anda punya cara? Yao Yue Kong menghela nafas, seolah dia tidak tahan. Tapi untuk Qin Yichen, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Sangat terlambat. Saudara Feng telah berada di Wen Tiangwan setelah bertemu dengan Wei Yang Tianweng selama setengah tahun, dan mimpinya sudah dalam dan sulit untuk bangun. Apa? Tanda seru. Putri Wenqing gemetar, dan pada saat itu, dia sangat menyalahkan diri sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Qin Yichen dan menangis. Ini semua salahku. Kenapa aku harus memiliki pikiran yang berantakan itu? Kayu, apakah kamu mendengar itu? Ini Wenxing. Kamu hanya bermimpi. Kamu segera bangun. Putri Wenqing tidak menyangka bahwa 2 kesalahpahamannya akan menyebabkan Qin Yichen tertidur. Yao Yue Kong menatap matanya dan tidak tahan. Sudah terlambat, memang karena kesalahpahaman Putri Wenxing. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Putri Wenxing. Karena, tidak peduli apa kata Putri Wenqing, dia juga datang mengunjungi Qin Yichen. Jika dia tidak datang untuk melihat Qin Yichen, konsekuensinya akan sama. Untuk pembangkit tenaga listrik alam Daohua, apalagi mundur selama lebih dari setengah tahun, bahkan jika dia tidak mundur selama beberapa tahun, tidak ada yang merasa tidak normal. Putri, jangan menangis, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Lagi pula, menangis tidak bisa menyelesaikan masalah. Putri Wenxing menahan tangisnya, tetapi dia masih memiliki sedikit harapan. Tuan Muda Yue Kong, menurutmu apakah ini tulisan tangan Nihmah? Lalu kekuatannya berasal dari mimpi? Dreamland, bukankah alam mimpi itu mirip dengan ilusi? Jika ini masalahnya, maka semuanya sia-sia. Kayu, meskipun kayu terbunuh dalam mimpi, menderita siksaan, itu hanya mimpi buruk, bukan? Yao Yue Kong terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara yang dalam, itu benar sebelumnya. Tapi, ini pertama kalinya saya melihat mimpi buruk sebelum saya menembaknya setelah puluhan juta tahun. Yao Yue Kong mengertakkan gigi. Pada saat itu, Wei Yang Tianweng sedang bernegosiasi di permukaan, menarik perhatian kami, dan Nihmah tidak tahu di mana harus bersembunyi untuk mengambil tindakan. Xiao Yu dan aku tidak bisa memahaminya. Salah satunya karena metode mimpi buruk itu aneh, tidak melawan kita, sangat sulit dideteksi. Ada juga sebagian besar alasannya. Ketika saya di penjara di neraka, kekuatan mimpi buruk itu terus-menerus menjadi lebih kuat. Kata-kata ini membuat Putri Wenxing bergidik, dan Yao Yue Kong juga sangat enggan melihat pemandangan ini. Tetapi karena itu terjadi, dia harus menceritakan semua yang dia ketahui.
Dan, aku hanya mencoba menghancurkan mimpi dengan bulan iblis abadi. Tapi aku tidak bisa bangun. Itu hanya bisa membuktikan bahwa kekuatan mimpi buruk itu lebih kuat. Seolah-olah sebelumnya, situasinya mungkin seperti yang dikatakan Putri Wenxing. Itu adalah mimpi. Dan bahkan jika Qin Yichen dilecehkan dalam mimpi itu akan menjadi alarm palsu. Tapi sekarang, Yao Yuekong tidak berani memastikan apakah pembiasan dalam mimpi akan mempengaruhi Qin Yichen dalam kenyataan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanda seru. Putri Wenxing tidak dapat menahan tangis lagi. Bisakah Anda mengundang Tuan Bai kepadanya? Bahkan Yao Yuekong tidak berdaya, dan Putri Wenxing tahu bahwa leluhur Kezen telah datang, dan itu mungkin sama. Hingga saat ini, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada putra Baize yang cerdas dan cerdas. Namun, Yao Yuekong terjerat dalam susunan. Ketika saudara Stargazer kembali, dia tidak harus lebih baik darinya. Bagaimanapun, yang diderita Qin Yichen adalah metode mimpi buruk, yaitu membiarkan Bai Guanxing memeriksanya, dan tidak ada yang bisa diubah. Bai Guanxing adalah brilian dan cerdas, dan metodenya lebih bervariasi daripada dia. Tetapi dia juga seorang kaisar iblis. Dia tidak bisa bangun, jadi dia bisa berubah menjadi Bai Guanxing. Tapi Yao Yuekong masih mengeluarkan harta transmisi, dan segera diusir. Om. Guang Yao memadat, dan Anda bisa melihat bahwa lengan Bai Guanxing yang patah terselubung di Guanghua, dan sosok Huasu masih berada di sekitarnya. Masalah terjadi. Yao Yu dulunya kosong dan ringkas, dan sekarang bukan waktunya untuk tinta. Mimpi buruk sudah keluar, saudara Chong Feng ada di sini. Seluruh tubuh Bai Guanxing gemetar, dan wajahnya langsung menjadi serius. Bisakah kamu bangun? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, tanpa jawaban Yao Yuekong, Bai Guanxing menyadari keseriusan masalahnya. Jika Demon Yuekong bisa bangun, bisakah aku tetap menggunakannya untuk berkomunikasi dengannya? Hanya dalam satu kalimat, Bai Guanxing mengetahui terlalu banyak informasi. Demon Yuekong tidak bisa bangun. Itu hanya menunjukkan bahwa Qin Yichen telah jauh ke dalam mimpinya. Dan itu juga menunjukkan bahwa kekuatan Nihma menjadi lebih kuat. Saudari, sesuatu terjadi pada Tianxing. Saya harus kembali. Saat berbicara, Bai Guanxing telah menghilangkan kecemerlangan lengan yang patah. Dan ini memungkinkan Putri Wenqing melihat dengan jelas bahwa lengan dan telapak tangan Bai Guanxing masih hilang.